وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه وعنوانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم آمين. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kitab pembahasan Adabul Alim wal Muta'allim, yaitu tata kesopanan budi pekerti baik dari orang-orang yang alim atau seorang guru, wal muta'allim, dan juga adab tata kesopanan bagi para santri atau penuntut ilmu. Kemarin disebutkan tentang riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, haqqul waladi ala walidihi, maka kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3. Kewajiban orang tua terhadap anak ada 3. Yang pertama, an yuhsina ismahu, memberikan nama anaknya dengan nama yang baik, yaitu dengan nama Islam, dengan nama yang baik, Abdullah, Abdurrahman, atau Muhammad, atau Ahmad, atau Mukhtar, atau kalau perempuan Fatimah, Khadijah, Aisyah, Anisah, dan lain-lain. Kemudian wa yuhsina murdi'ah, memberikan air susu atau memilihkan ibu buat anak-anaknya untuk menyusui ASI buat anak-anaknya dengan ibu yang baik. Artinya ibu tersebut adalah muta'allimah, seorang ibu yang terpelajar, ibu yang kalau bisa adalah ibu yang masya Allah lah, Islamnya kuat, pegangan agamanya baik. Wa yuhsina adabah, lalu kemudian mendidik anaknya dengan pendidikan budi pekerti yang baik. Selanjutnya dari Imam Ibnu Sirin, wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, dari Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang ulama tabi'in. Sinten niku tabi'in? Kaum tabi'in adalah orang yang hidup di periode setelah periode sahabat. Itu tabi'in. Beliau Imam Ibnu Sirin pernah menimba ilmu dari Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq. Pernah menimba ilmu daripada Sayyidina Imam Abdullah ibn Amr ibn al-As. Pernah menimba ilmu dari beberapa para ulama yang lain di zamannya. Imam Ibnu Sirin ini pernah disebutkan di dalam satu riwayat, dia pernah punya hutang begitu banyak. Anaknya Imam Ibnu Sirin ada 12 anaknya, semuanya saleh. 12 anak Imam Ibnu Sirin ini semuanya adalah orang-orang saleh. Tapi yang paling soleh dari anaknya Imam Ibnu Sirin adalah Abdullah. Abdullah ini adalah satu-satu anaknya Imam Ibnu Sirin yang kemudian membayarkan hutang untuk abahnya Imam Ibnu Sirin dan melunasi hutang bapaknya. Ini Imam Ibnu Sirin. Nah, beliau meriwayatkan di sini, qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Kata Imam Ibnu Sirin, dulu para sahabat mereka adalah orang-orang yang mempelajari al-huda. Apa itu al-huda? Disebutkan al-huda yutlaq ala tauhid wa taqdis. Al-huda itu asli kata makna al-huda adalah petunjuk. Petunjuknya Allah Ta'ala namanya huda. Kalau kemudian dimufradkan menjadi hidayah. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Ta'ala. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Huda adalah yutlaq ala tauhid wa taqdis. Makna kalimat huda ini menjadi kalimat mutlak untuk orang-orang yang mengesahkan Allah. Mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tunggal, wahdah la syarikalah. Itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Wa taqdis, dan orang-orang yang mensucikan Allah, taqdis. Wa yutlaq ala ma la ya'raf illa bilisanil anbiya minal fi'li wat tarki. Begitu pula ada ulama yang mengartikan makna huda
adalah kalimat yang tidak diketahui atau makna yang hanya diketahui oleh lisannya para nabi. Makna yang hanya diketahui dan dikenal oleh lisannya para anbiya, para nabi, para rasul atau para walinya Allah Subhanahu wa taala, minal fi'li wat tarki, dari perbuatan ataupun cara Rasulullah meninggalkan. Rasulullah melakukan atau Rasulullah meninggalkan maknanya huda. Misal ketika Nabi Muhammad SAW disuguhkan di daging dob niku sanes biawak nggih. Kalau binatang biawak haram dimakan. Binatang dob sejenis biawak disuguhkan ke hadapan Rasulullah oleh salah seorang sahabat. Begitu binatang sejenis biawak itu disuguhkan, Nabi Muhammad hanya diam saja. Sebagian sahabat memakan itu daging sambil memperhatikan Rasulullah. Ketika mereka memperhatikan Nabi Muhammad tidak menegur sama sekali, tidak mengatakan itu haram, itu silahkan, tidak. Tapi Nabi Muhammad hanya diam, takrir, menetapkan. Berarti sifat Nabi Muhammad mendiamkan dan meninggalkan daripada fatwanya, itu maknanya adalah huda, petunjuk. Atau Nabi Muhammad melakukan perbuatan, misalnya Rasulullah melakukan perbuatan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu kesempatan, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan satu begini, pendidikan, pelajaran untuk para sahabatnya. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sa'id Al-Khudri. Imam Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pintar meruqyah, bisa meruqyah. Sedikit banyak dari orang-orang yang sakit kalau datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri sembuh, dengan izin Allah sembuh. Akhirnya ada satu orang dari bangsa Arab begitu, bukan Islam, datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Rupanya orang ini sudah keliling kemana-mana untuk berobat dan tidak datang kesembuhannya, tidak kunjung sembuh. Hingga akhirnya oleh Abu Sa'id Al-Khudri disarankan, kalau kamu ingin sembuh, maka haturkan kepada aku 1 ekor kambing. Oh begitu ya. Sembuhnya sampai berapa hari? Kalau cuma 1 ekor kambing, sembuhnya mungkin 1 bulan. Udah, saya kepingin sembuhnya dalam waktu cepat, 1 minggu. Kalau mau sembuh 1 minggu, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala 3 ekor kambing. Kalau ingin lebih cepat lagi, insya Allah kamu haturkan 10 atau 12 ekor kambing, haturkan kepada kami. Maka insya Allah dengan izin Allah, insya Allah kamu akan disembuhkan oleh Allah. Subhanallah, orang ini kemudian datang dengan membawa kambingnya 12 ekor. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, sembuhlah orang yang sakit tadi itu. Lalu dihaturkan kambing tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian menjadi bingung, halal apa haram ini kambing? Akhirnya kemudian dihaturkan itu kambing kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pernah melakukan hal begini dan begini dan begini dan begini ya Rasulullah. Kira-kira kalau kambing itu aku makan halal apa haram ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, dipegang tangan Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ngajari kamu begini ini siapa? Ya siapa lagi kalau bukan panjenengan? Yang ngajari saya yang jenengan ya Rasulullah. Kalau begitu saya minta 1 nanti, untuk saya bagi-bagikan kepada fakir miskin. Intinya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menjadi petunjuk, takrirnya Rasulullah. Jadi intinya orang-orang di dalam Islam ini, mau apapun yang terjadi dan bagaimanapun jenis atau macamnya, tidak boleh sekali-kali mengkafirkan ahlil qiblah. Tidak boleh menyalahkan sana dan tidak boleh menyalahkan yang lain. Intinya apa? Ukhuwah Islamiyah itu harus diikat dengan baik. Karena itu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kanu yata'allamunal huda. Mereka dulu para sahabat Nabi Muhammad itu mempelajari petunjuknya Rasulullah ini, gerak-geriknya Rasulullah, tingkahnya Rasulullah, apa yang dipakai oleh sorbannya Rasulullah. Mereka ambil itu. Bahkan tidak sedikit kalau Nabi Muhammad itu mengambil air wudu, para sahabat itu di bawah telapak tangannya Rasulullah. Nampak nih air wudunya Rasulullah. Lalu dibuat raup itu air wudunya Rasulullah.
Kalau sebagian sahabat itu nggak dapat air wudhunya Rasulullah, mereka megang tangannya sahabat yang megang tangannya air wudhunya Rasulullah, bekas air wudhunya Rasulullah. Itu didiamkan oleh Rasulullah. Kalau itu adalah sesuatu yang itu adalah tidak boleh, maka Nabi Muhammad akan melarang mereka. Kalau yata'allamunal huda. Mereka dulu para sahabat mempelajari petunjuknya ini. Kalau Nabi Muhammad itu melarang, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya tentang permasalahan nikahul mut'ah dan lain sebagainya, dilarang oleh Nabi. Dulu pada zaman sebelum perang Khaybar ada namanya nikahul mut'ah. Nikahul mut'ah itu seperti apa? Nikahul mut'ah itu seperti orang yang menikah tanpa wali. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Bahkan Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, kana sallallahu alaihi wasallam yuharrimuna nikahal mut'ah wa akla luhumil humuril ahliyah. Dulu Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali, melarang yang namanya perilaku atau perlakuan nikah mut'ah. Tidak boleh ada nikah mut'ah, haram hukumnya. Dan memakan daging keledai piaraan, tidak boleh. Kalau makan daging zebra boleh, namanya himar wahsy. Kalau keledai piaraan yang dipakai untuk angkut barang begitu, itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Setelah perang Khaybar sampai yaumul qiyamah. Gitu nggih. Kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama. Dulu para sahabat. Wa anil Hasanil Basri. Imam Hasan Al-Basri juga meriwayatkan radhiyallahu taala anhu qala. Beliau Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan, Imam Hasan Al-Basri murid daripada Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah, muridnya Sayyidina Ali. Bahkan salah seorang dari kalangan tabi'in yang mengajarkan untuk merangkai tasbih. Kalau sekarang ada orang bawa tasbih, dirangkai tasbih begitu untuk baca subhanallah, istighfar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang merangkai tasbih pertama kali adalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Kata Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya dulu ada seorang laki-laki la yakhruju fi adabi nafsihi, beliau ini keluar mengembara untuk mendidik jiwanya. Sahabat ini atau laki-laki ini keluar daripada rumahnya untuk mendidik jiwa dan akhlaknya. Sinina thumma sinin, bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sinin thumma ba'da sinin. Pernah diceritakan ketika Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu arwah, Imamuna Asy-Syafi'i, ketika beliau disekolahkan oleh ibunya sampai Imam Syafi'i pun melanglang buana, mengembara hingga sampai ke Madinatul Munawwarah, belajar kepada Imam Malik ibn Anas di Madinatul Munawwarah. Hampir kurang lebih 20 tahun Imam Syafi'i di sana. Kecerdasan Imam Syafi'i yang begitu luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i pernah diriwayatkan, riwayatnya Imam Syafi'i, beliau pernah diriwayatkan ketika Imam Malik ibn Anas ini mengurai satu ilmu pengetahuan begitu, Imam Syafi'i ini mencatat apa yang dikatakan oleh Imam Malik di telapak tangannya yang dalam, punggung telapak tangannya dicatat. Dia tidak bawa pensil, dia tidak bawa bolpen. Dulu nggak ada bolpen, nggak ada pensil, nggak ada kertas. Ada kertas tapi mungkin jarang orang yang punya. Dicatat oleh Imam Syafi'i semua keterangan Imam Malik ibn Anas di punggung telapak tangannya. Imam Malik ibn Anas kemudian melihat ada anak muda tidak dikenal wajahnya kok bermain dengan tangannya. Lalu kemudian setelah selesai daripada majelis dipanggillah itu Imam Syafi'i. Ta'ala ya fata. Datang Imam Syafi'i kepada Imam Malik bin Anas dan dia cium tangannya dengan mengatakan, apa yang kau perbuat dengan tanganmu? Kenapa kau bermain-main dengan tanganmu sementara aku tengah mengurai satu hadis Rasulullah, menerangkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, aku tidak bermain-main dengan tanganku wahai imam. Lalu apa yang kau lakukan? Aku tengah mencatat apa yang tadi kau sebutkan 1 jam yang lalu, aku catat di telapak tanganku yang atau punggung telapak tanganku ini. Lalu mana? Hasilnya mana? Gak ada tulisannya ini. Kau bermain-main ya? Tidak. Semua yang aku catat sudah aku letakkan ada di otak kepalaku ini.
Cerdas Imam Syafi'i. Coba aku ingin buktinya. Dibuktikan oleh Imam Syafi'i dari mulai awal majlis sampai akhir majlis persis Imam Malik bin Anas. Saat titik komanya. Ada Imam Syafi'i. Makanya dikatakan ketika kemudian setelah Imam Syafi'i 20 tahun belajar kepada para ulama di zaman itu, kepada Imam Waqi', kepada Imam Malik, kepada imam yang lain, datang ke ibunya. Ketika dia datang ke ibunya, dia ketuk pintu. Ibu. Dia ketuk pintu rumah ibunya dengan keras. Ibu. Syafi'i datang, ibu. Muhammad bin Idris Syafi'i datang, ibu. Ibunya terkejut ketika itu. Tengah sholat ibunya terkejut hingga dia mengakhiri sholatnya. Dan kemudian ibunya bertanya, siapa di pintu ini? Anakmu ibu, Muhammad bin Idris Syafi'i. Wahai Muhammad bin Idris, berapa lama kau aku sekolahkan kepada para a'immah dan para ulama di zaman ini? 20 tahun lebih ibu. Kenapa 20 tahun lebih kau belajar ilmu kepada ulama tapi enggak belajar akhlak? Pergi kau kepada Imam Malik ibn Anas untuk belajar akhlak 20 tahun lagi. Masya Allah. Jadi la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Mereka hanya belajar akhlak untuk pribadinya. Bertahun-tahun mereka mengembara mencari ulama di zaman itu. Dikatakan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah ini salah seorang ulama yang disebutkan dalam Sahibuz Zubat, wasyafi'i wa malikun wa nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan. Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam ibn Sufyan Uyainah ini seorang imam yang sangat meneliti peristiwa dan kejadian dan diambil hikmahnya. Seorang imam yang sering meneliti kejadian dan peristiwa. Lalu peristiwa dan kejadian itu diambil hikmahnya oleh Imam Sufyan ibn Uyainah atau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Salah satu kalau tidak salah. Satu kali waktu Imam Sufyan ibn Uyainah ini dia ibadah, sembahyang, dia sholat di satu padang pasir. Ketika dia waktu tasyahud, selesai daripada sholatnya, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Tanpa dirasa Imam Sufyan ibn Uyainah ini melihat ada tarantula, laba-laba tarantula turun daripada pohon itu. Tarantula kalau dia gigit, mati orang yang digigit. Tarantula itu turun dari pohon, besar itu tarantula. Masya Allah, kayak film-film begitu. Begitu itu tarantula turun dari pohon tersebut, turun. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, ya Allah, aku tidak mengganggu dia. Kenapa dia harus mengganggu aku? Cegahlah aku daripada kejahatannya ya Allah. Turun itu tarantula hingga sampai akhirnya tarantula itu kemudian datang dan merambat ke tubuhnya Imam Sufyan ibn Uyainah. Sampai di dada Imam Sufyan ibn Uyainah, berkata Imam Sufyan ibn Uyainah, kalau kau ingin menyakiti aku, maka bisaku, racunku lebih jahat daripada racunmu. Jangan sakiti aku, karena aku tidak menyakiti kamu. Kembali tarantula tersebut, kalajengking tarantula begitu, turun dari tubuhnya Imam Sufyan ibn Uyainah, masuk ke dalam balik batu. Diperhatikan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah, apa yang terjadi ini? Kenapa dia ada di balik batu? Tiba-tiba di balik batu itu ada seekor kobra, ular kobra begitu, tengah bertengkar dengan tarantula ini. Bertengkar hingga akhirnya kobra itu jatuh dan akhirnya kemudian mati. Meninggal dunia lah. Hingga akhirnya kemudian tarantula tersebut lari. Tapi di balik batu yang paling dalam itu ada seorang pemuda yang lagi terlelap tidur. Pemuda itu terlelap tidur. Dibangunkan oleh Sufyan ibn Uyainah. Ya fata, ya syab, bangun. Bangun itu pemuda. Begitu bangun terperajat ada ular kobra besar begitu tengah melingkar. Apa yang terjadi wahai Imam Sufyan ibn Uyainah? Lihatlah. Ular itu ada di depan akan menggigit kamu. Akan matok kamu. Kalau kamu bergerak sedikit saja dipatok itu ular. Mati kamu. Lalu kenapa Allah menjaga aku dan memelihara aku? Allah menjaga tentaranya lewat tarantula, laba-laba atau kalajengking, Scorpio itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Barangkali itu mungkin jundun min junudillah, salah satu tentaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana sekarang tarantulanya? Lari dia, sudah hilang.
Yang saya ingin bertanya kepada kamu, sebelum kamu tidur tadi apa yang kamu baca? Apa yang kamu baca? Dia katakan, sebelum saya tidur saya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Ayatul Kursi 1 kali, Suratul Ikhlas 3 kali, Suratul Falak 1 kali, Surat An-Nas 1 kali, dan Al-Fatihah 1 kali. Itu selalu saya istighamahkan dan saya selalu baca. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, barangkali lewat apa yang kau baca itu Allah Ta'ala jaga. Jadi intinya bukan karena hanya bacaannya, tapi istighamahnya yang dia lakukan. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah timbangan raca yang paling besar. Barometer yang paling besar itu Nabi Muhammad. Mau jadi pemimpin, pemimpinnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang top, luar biasa. Adil, sayang kepada umatnya, kepada rakyatnya. Menjadi kepala rumah tangga yang paling rahmat kepada istrinya, itu Rasulullah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Rasulullah itu kepada istrinya semua bagus, kepada sahabat-sahabatnya semua bagus. Satu kali waktu ada anak kecil-kecil di zaman Nabi Muhammad. Ada anak kecil lagi main kelereng, petak umpet, anak kecil-kecil. Itu ketika anak-anak yatim itu ketika mereka bermain satu dengan yang lain, mereka menyapa para sahabat Nabi Muhammad. Ya Ami, paman, mari main bersama kami. Kata para sahabat, aduh anak kecil, sana pulang sana. Jangan main-main lama-lama di luar rumah. Sana, nanti dicari sama orang tuamu. Setiap kali orang-orang tua itu datang lewat di depan anak-anak kecil tersebut, pasti orang-orang para sahabat dan orang-orang tua itu mengatakan, anak kecil nggak boleh lama-lama main di luar rumah. Sudah kamu masih kecil, kami sudah dewasa. Anak-anak kecil itu bergumam atau berbisik satu dengan yang lain dengan mengatakan, andaikan paman-paman itu mau bermain dengan kami bahagia. Coba kami ingin bermain dengan mereka. Bu, kami ini anak-anak yatim, dihargai, disayang, dipeluk. Kata satu teman yang mengatakan, kalau yang ngajak main kita Rasulullah bagaimana? Wah, kalau yang ngajak main Rasulullah itu rasa-rasanya nggak mungkin. Nabi Muhammad itu terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu agung, luar biasa Rasulullah. Nggak lama mereka tengah bermain begitu berbisik, Nabi Muhammad kemudian mendekap mereka. Assalamualaikum, didekap oleh Rasulullah. Siapa ini? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, digendong oleh Rasulullah. Boleh enggak aku bermain dengan kalian? Disapa oleh Rasulullah. Nabi itu kepada semua orang rahmat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Ada satu anak lagi. Tengah dia kemudian bermain, lihat ada anak itu bermain, anak-anak itu bermain bola, pakai baju bagus, dikasih gula-gula sama orang tuanya, permen yang enak. Iya enggak? Seorang anak itu tengah menangis, dia melihat itu menangis. Nabi Muhammad melihat ada anak itu menangis, didatangi oleh Rasulullah, digendong. Kenapa kau menangis, nak? Paman, jangan ganggu aku ingin sendiri. Kenapa kau menangis? Aku ingin sendiri, katanya. Kenapa? Ayahku sudah meninggal dunia, ibuku sudah wafat. Aku gak punya orang tua. Aku lihat teman-temanku dengan pakaian yang bagus di hari raya Idul Fitri, punya mainan yang bagus di hari raya Idul Fitri, makanan mereka makanan yang enak di hari raya Idul Fitri. Sedangkan aku hanya anak yatim piatu, gak punya siapa-siapa. Digendong sama Nabi. Mau ndak kamu kalau Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudari perempuanmu, Hasan dan Husain sebagai teman kau bermain, mau ndak kamu? Mau. Kamu siapa? Aku Muhammad bin Abdullah. Dipeluk oleh anak itu. Mau ya Rasulullah. Diaturkan ke rumahnya Rasulullah, dikasih baju
Dikasih mainan, dikasih makanan, dikasih ini. Hari kedua anak tadi yang menangis ini bermain-main dengan teman-temannya. Bajunya lebih bagus, makanannya lebih enak, wajahnya lebih ceria dan cerah. Teman-temannya bertanya, kamu kemarin saya lihat menangis, sekarang tertawa bahagia, memangnya ada orang tuamu? Orang tua saya sudah meninggal. Lalu siapa sekarang yang ngasih kamu baju bagus begini, roti yang enak, bola-bola yang bagus seperti ini? Dari mana kau dapatkan ini semuanya? Ayahku sekarang adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibuku adalah Aisyah radhiyallahu anha. Saudara-saudaraku adalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Teman bermainku adalah Hasan dan Husain. Itu temanku. Saat itu aku ada di rumah tangga Nabi Muhammad. Kata anak-anak itu, sekarang kami ingin berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, andaikan aku yang jadi dia, matikan saja ayahku dan ibuku ya Allah, supaya aku diangkat anak oleh Muhammad bin Abdullah, katanya. Itulah kemudian Rasulullah itu begitu sayang kepada siapapun sayang. Tidak kepada manusia, hatta kepada binatang. Maka itu dikatakan huwal mizanul akbar. Nabi Muhammad itu adalah barometer yang paling besar. Itu Rasulullah, timbangan yang paling besar. Wa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratih. Karena itu semua beberapa hal itu yang patut dicontoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apanya? Ala khuluqihi, akhlaknya. Rasulullah itu akhlak, kepada siapapun itu akhlak Rasulullah. Saya lihat guru saya Sayyidi Al-Habib Umar, akhlak kepada siapapun, akhlak Habib Umar. Datang kepada siapapun itu disapa sama Habib Umar, Masya Allah. Masuk satu tempat disapa sama Habib. Orang kepingin minta apa datang. Pernah satu kali waktu diceritakan, satu orang datang kepada beliau Al-Habib Umar, saya punya guru, dalam keadaan beliau itu sakit. Ketika beliau itu dalam keadaan sakit, lalu kemudian orang datang kepada Habib Umar, Habib saya tidak punya uang. Kata anaknya Salim namanya, putranya Habib Umar namanya Salim, ya Habib ya Abah jangan. Ini orang tengah mengaku kalau tanahnya Abah yang ada di daerah sana itu, yang luasnya 8 hektar, dia aku itu miliknya dia. 8 hektar, gak kecil. Dia mengaku kalau 8 hektar tanah yang Abah beli ada di daerah Damun sana, itu punyanya dia. Jangan dikasih. Ya benar gak baik. Lalu beliau mengatakan, coba saya lihat sertifikatnya. Ya sertifikatnya. Ini sertifikatnya apa? Ini dari sini ya, dari sini ya. Ke sini. Lalu kemudian berapa meter ini? 8 hektar ya Abah. 8 hektar. Baik kalau begitu 8 hektar tanah. Kamu tadi yang datang kepada saya kan? 8 hektar tanah yang saya punya dan engkau lagi kemudian mengaku bahwa itu adalah tanahmu, saya halalkan ini adalah semua tanah milikmu. Silakan. Salim anaknya mengatakan, Abah jangan begitu, 8 hektar punyanya Abah. Gak ada, semua miliknya dia, bukan miliknya Abah. Dunia itu nol buat mereka. Itulah orang-orang yang berakhlak, gak pernah cinta dengan dunia sama sekali. Ustadz Umar Baraja, Ustadz Salim Bazumul, Ustadz apa itu namanya, Syekh Abdul Qadir, apa itu namanya, dulu ada di Ponorogo itu ada namanya Ustadz Abdul Qadir Bazumul. Orang-orang berakhlak. Saya punya guru namanya Ustadz Umar bin Ahmad Baraja. Orang yang berakhlak luar biasa. Kalau mengajar hanya mengajar kitab Safinatun Najah lalu dikempit begini, nah, begini. Keluar rumah begitu, dia disangu, diberi gaji oleh pengurusnya, ditaruh di kantong sabuknya itu. Kantong sabuknya cuma dibuka begini saja, selerekannya. Lalu pengurus itu kemudian mengatakan, Ustadz ini gaji Anda 1 bulan ini, taruh di tempat ini. Tutup gajinya. Keluar daripada sekolahan, ada orang ngemis. Assalamualaikum Ustadz, saya belum makan. Saya butuh minum, butuh makan untuk anak saya di rumah Ustadz, saya nggak punya apa-apa. Buka selerekannya. Berapa yang kamu mau, ambil di sini. Gak pakai dihitung dunia itu sama mereka. Kalau kita barangkali mungkin masih menghitung. Masukkan celengan masjid saja mungkin milihnya yang 5.000 apa yang 1.000. Kasih yang 1.000 saja itu 1.000 yang sudah Masya Allah. Zaman Nabi Allah Adam alaihissalam mungkin. Sudah rusak 1.000-nya. Ya Allah. Itulah.
Makanya dikatakan wa alihi tu'radul asya ala khuluqihi, akhlak. Contohnya akhlak adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, wasiratihi dan sirah perjalanannya. Fama wafaqaha fahuwal haq. Siapa orang yang menyertai dan membarengi, menyamai dengan akhlaknya Nabi Muhammad, berarti dia benar jalannya. Wa man khalafaha wa ma khalafaha fahuwal batil. Dan siapa orang yang menyimpang daripada ajarannya Rasulullah, maka dia adalah orang yang batil dan salah atau keliru. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya insyaallah mudah-mudahan sekelumit daripada kajian ini bisa menggugah hati kita semuanya untuk bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulamanya, para masyayikhnya, para kiainya, orang-orang para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selimut pengampunan. Tidaklah kita keluar daripada Masjid Syekh Zayed ini terkecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan Allah jadikan semua para hadirin hadirat adalah orang-orang min ahlil istiqamah, min ahlil khair, min ahlil syaraf, min ahlil ilm, min ahlil amal bil ilm, min ahlil akhlak. Allah limpahkan rezeki yang melimpah ruah, insyaallah dalam keadaan berkah, kepanjangan usianya oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiyah. Minta kepada Allah Ta'ala panjang umur, sehat wal afiyah fi ta'atillah wa rasulih. Sebab ada orang yang panjang umurnya tapi enggak sehat. Buat apa dia? Bisa punya mobil, umurnya sampai tua, mobil punya, rumah ada, tapi nggak bisa berjalan, nggak bisa menikmati keadaan dan kekayaannya. Kita minta kepada Allah Ta'ala, limpahkan kepada kami rezeki yang melimpah berkah, dalam keadaan kami kau panjangkan umurnya, dalam keadaan sehat wal afiyah, fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan tidaklah kita kemudian kembali kepada pangkuan Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah matikan kita dalam keadaan rukuk dan sujud. Allah matikan kita dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma amitna ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Bijahi sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi al-a'lam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.